أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan kajian kita pada sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap dengan mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, maka bertambahlah cinta kita kepada beliau, bertambahlah rasa senang dan sukanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Rasulullah yang merupakan janji baik yang disampaikan Rasulullah, ya, anta ma'aman ahab atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, Anda akan dibangkitkan nanti hari kiamat bersama orang yang Anda cintai. Ketika yang kita cintai adalah orang-orang soleh atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap nanti kita dibangkitkan di hari kiamat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke surga Allah tabaraka wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, ketika ya orang yang kita cintai adalah orang-orang ahlu maksiat atau kadang-kadang waliyadu billah orang-orang kafir, ya maka kita nanti akan dibangkitkan atau orang-orang seperti ini akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai, ya. Dan biasanya manusia itu akan menyenangi, akan mencintai ya orang-orang yang senantiasa dia lihat atau orang-orang yang senantiasa dia pelajari sejarahnya. Ya makanya para sahabat mengatakan, kami itu mengajarkan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kami sebagaimana kami mengajarkan surat-surat dalam Al-Qur'an. Ya, artinya apa? Dibacakan kepada anak-anak tersebut, anak-anak mereka, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana beliau berdagang, bagaimana akhlak beliau, bagaimana beliau ketika berperang, bagaimana beliau menghadapi orang-orang di luar agamanya, bagaimana beliau bertetangga, ya, bagaimana beliau dengan orang yang lebih tua. Dibacakan bagaimana sejarah beliau, ya, sehingga anak-anak para sahabat itu mengerti betul bagaimana sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini sangat kita sayangkan saat sekarang ini sebagian generasi kaum muslimin ya tidak mengenal secara utuh siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kadang-kadang lebih cenderung mengenal tokoh-tokoh lain. Ya, bahkan kadang-kadang lebih mengenal tokoh-tokoh kartun. Ya, atau sebagian anak muda lebih mengenal para pemain bola. Ya. Begitu umpamanya kemarin Piala Dunia, begitu nampil saja atau bahkan belum tampil dia sudah tahu malam ini tim Perancis yang akan main si Fulan di posisi, hafal dia. Ya, bahkan kadang-kadang nomor sepatunya pun dia hafal. Dulu pertama dia main nomor sepatunya sekian, sekarang nomor sepatunya, bahkan kadang-kadang nomor itu kan pakainya ada ukuran Inggris, ukuran Amerika, ukuran Indonesia. Hafal dia. Saya punya teman sebagian begitu. Ya, si Fulan itu sepatunya kalau ukuran Indonesia nomor misalnya 42. Kalau ukuran Inggris nomor segini. Kalau ukuran Amerika nomor segini. Tapi ketika kita tanya siapa itu Rasulullah, kapan Rasulullah? Ya, siapa nama-nama anak Rasulullah? Tidak tahu. Ya, bagaimana Rasulullah? Apa profesi Rasulullah sebelum beliau menjadi nabi? Tidak tahu. Ya, maka ini sangat disayangkan. Jadi mudah-mudahan dengan kita mendengar, membaca ya sejarah Rasulullah SAW menjadikan kita semakin cinta, ya, semakin kenal dengan beliau, ya, yang tentunya harapan kita adalah
kecintaan kita itu yang menjadi salah satu penyebab masuknya kita ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Tapi tentu cinta kepada Rasulullah tidak hanya di mulut saja, tidak hanya lipstik saja, tidak hanya di bibir saja, tapi tentunya butuh pembuktian. Ya, bagaimana kita mencintai Rasulullah? Karena kata Imam Syafi'i, ya hakikat dari cinta adalah kita mengikuti orang yang kita cintai. Ya, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya orang yang mengaku cinta kepada orang yang dia cintai, maka dia akan mematuhi orang yang dia cintai. Ketika kita mengakui mencintai Rasulullah SAW, maka buktinya adalah kita mengikuti Rasulullah SAW. Saya pernah ceritakan bagaimana Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Ini salah seorang sahabat yang sangat terkenal mencintai Rasulullah SAW. Dan cintanya itu dia buktikan dengan mencontoh segala bentuk gerak-gerik Rasulullah SAW. Ya, jadi para sahabat itu berkeinginan ingin mencontoh Rasulullah SAW. Makanya mereka menggambarkan bahwa keturunan Rasulullah itu yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah cucunya Hasan dan Husain. Ya, para sahabat sering bercanda sama Ali bin Abi Thalib. Hasan Husain ini lebih mirip kepada Rasulullah, tidak mirip kepada bapaknya. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak tersinggung. Kenapa? Karena memang bangga mirip Rasulullah SAW. Maka mereka sangat senang. Ya, Abdullah bin Umar ini apa yang dilakukan? Bahkan pada suatu hari dia berjalan. Selanjutnya sampai suatu tempat dia berbalik. Para sahabat heran, ini Abdullah bin Umar ini ngapain? Jalan tiba-tiba berbalik, putar arah. Sahabat nanya, ada apa ya Ibnu Umar? Kenapa kamu berbalik? Dia mengatakan, aku pernah melihat pada suatu hari Rasulullah berjalan di sini dan selanjutnya dia berbalik. Maka aku pun ingin melakukan seperti itu. Subhanallah. Sampai berbaliknya Rasulullah pun mereka hafal. Apalagi kalau tampilan rambut, tampilan pakaian, Masya Allah, berkeinginan sekali mereka. Cara sholatnya, jangan ditanya lagi. Hal-hal yang kecil pun mereka contoh. Karena memang begitu, bentuk cinta itu seperti itu. Kalau ada di antara kita yang cinta pemain bola, maka minimal kalau tidak bisa wajahnya mirip, ya mungkin wajahnya wajah Eropa, saya wajahnya wajah Indonesia, payah miripnya Ustaz, harus operasi plastik. Minimal bajunya lah saya beli. Ya, biasa seperti itu. Ya. Atau minimal kalau main bola, dia akan coba-coba tendang bagaimana cara tendangan orang yang dia favoriti, seperti itu. Ya, maka bukti cinta itu adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada Rasulullah, maka buktinya adalah kata Imam Syafi'i, kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa kita mengikutinya? Dari segi akidahnya, bagaimana keyakinan Rasulullah kepada Allah tabaraka wa taala, kita ikutin. Bagaimana ibadahnya? Ya, salatnya, puasanya, hajinya, ya. Kapan Rasulullah itu ke masjid? Bagaimana Rasulullah itu berjamaah? Diikutin semua. Itu tandanya cinta kepada Rasulullah. Begitu juga kita mengikuti akhlaknya. Bagaimana akhlaknya kepada temannya, kepada orang yang lebih tua, ya, kepada anaknya, kepada tetangganya. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat sekarang ini sebagian kaum muslimin cenderung mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi cintanya belum dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita mendengar hadis, mendengar sejarah Rasulullah, salah satunya adalah karena kecintaan kita itu kita ingin buktikan, kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk tampilannya. Kenapa? Ya, mungkin ada orang bertanya, kenapa Ustaz ini jenggotnya dipanjangin? Ya, kenapa pangkasnya kok begitu saja, tidak model-model? Ya, maka kita katakan bahwa kita ingin mengikuti Rasulullah, tampilan kita dan dalaman kita, keimanan dan tampilan kita, semua kita ikutin. Kenapa Anda berjenggot? Ya, bukan supaya tambah ganteng. Meskipun kadang-kadang orang berjenggot sering tambah ganteng kan? Ya, tambah ganteng atau enggak? Coba deh, saya tanya dulu. Ya, tambah ganteng. Ya, tambah garang kelihatannya. Ya, tapi bukan itu intinya. Ya, kita berjenggot itu, kita memelihara jenggot dalam rangka apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada di antara kita yang saya lihat
memakai celana di atas mata kaki umpamanya. Ya, kenapa Anda pakai begini? Karena ngetren? Bukan karena ngetren. Ya, saya memakai pakaian celana atau baju di atas mata kaki, pakai sarung di atas mata kaki karena Rasulullah mengajarkan kalau pakai pakaian, sarung, celana di atas mata kaki. Ya. Kenapa Anda ya kalau makan ya dengan dengan tangan umpamanya atau dengan tangan kanan? Semuanya kita lakukan semuanya dalam rangka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tentunya kita tidak akan bisa mengikuti beliau kalau kita tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut kajian kita yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Pada berapa pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada bagaimana Rasulullah SAW ya setelah ibunya meninggal ya maka pengasuhannya berpindah kepada kakeknya ya Abdul Muttalib, dan setelah kakeknya meninggal maka pengasuhannya berpindah kepada pamannya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib nanti ya takdir Allah menginginkan bahwa memang Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Ya, meskipun dengan demikian Abu Thalib sangat banyak membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah bersama Abu Thalib, tentunya usianya sudah besar, mungkin sekitar 8 tahun lebih. Ya, maka ya salah satu sisi yang dikaji oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ketika tinggal bersama Abu Thalib, beliau tidak berpangku tangan. Meskipun ketika itu ya biaya hidup beliau ditanggung oleh Abu Thalib, tapi Rasulullah SAW tidak berpangku tangan. Apa yang beliau lakukan? Ya Rasulullah SAW itu berprofesi atau bekerja. Ya, dan di antara yang beliau lakukan adalah beliau mengembala kambing. Ya, mengembala kambing. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Qala Rasulullah sallallahu ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah. Kata Rasulullah, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia mengembala kambing. Ya, mengembala kambing. Para sahabat bertanya, qalu wa anta ya Rasulullah? Ya, para sahabat ketika mendengar Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali menggembala kambing atau penggembala kambing, maka para sahabat bertanya, dan engkau juga ya Rasulullah? Qala na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Kata Rasulullah, ya, saya juga pernah menjadi penggembala kambing. Ya, kuntu ar'aha, dulu saya pernah menggembala kambing ya punya orang Mekah, ala qararit li ahli Makkah. Ya, kambing-kambing penduduk Mekah pernah saya gembalakan dengan upah qararit. Ya, qararit ini jamak dari qirat. Ya, qirat jamaknya qararit, dan qirat adalah pecahan ya dari ya bagian dari dinar. Ya, sehingga Rasulullah ya ketika menggembala itu mengambil upah. Ya, ini beliau lakukan ya untuk mendapatkan upah, yang upahnya itu beliau gunakan untuk membantu ya kebutuhan Abu Thalib ya, selain karena Abu Thalib ini memiliki anak yang banyak, selain membiayai hidup Rasulullah juga membiayai anak-anaknya yang lain. Ya. Baik, selanjutnya di hadis yang lain juga dijelaskan bahwa memang ya Rasulullah itu ya pada suatu hari kata para sahabat, kami pernah berjalan dan ingin mengambil sejenis pohon. Yang pohon ini termasuk tanaman atau pohon yang menjadi makanan kambing. Ya, maka kata Rasulullah, pilihlah yang pohonnya itu berwarna hitam. Artinya itu yang terbaik. Ketika mendengar itu para sahabat mengatakan, sepertinya Anda ini berpengalaman Rasulullah, berpengalaman dalam menggembala kambing, karena pohon ini atau tanaman ini biasanya dimakan oleh kambing. Kata Rasulullah, ya kuntu ra'aitul ghanam. Dulu, ya betul, kata Rasulullah. Aku tahu pohon itu yang bagus. Kenapa? Karena dulu saya juga pernah menjadi penggembala kambing. Ya. Qala na'am wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha. Selanjutnya kata Rasulullah, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali ya mereka menggembala kambing.
Ya, baik. Selanjutnya ini kisah beliau ketika beliau hidup bersama Abu Thalib, bahwa beliau pernah berprofesi sebagai penggembala kambing. Para ulama kita menyebutkan, termasuk ya penulis kitab Fiqh Sirah, ya, Syekh Zaid bin Abdullah Zaid mengatakan apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari profesi Rasulullah SAW sebagai penggembala kambing. Ya, Rasulullah pernah menggembala kambing. Dan sebagaimana pernah kita sebutkan juga bahwa tidaklah Rasulullah melalui proses hidupnya itu kecuali ternyata ya setiap proses hidup yang dia lalui itu memiliki arti yang luar biasa. Ya, kenapa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim? Ya, bukan begitu saja. Rasulullah, Allah ingin berikan bagian dari pendidikan Rasulullah adalah bagaimana supaya Rasulullah ya lebih perhatian kepada anak yatim. Kenapa Rasulullah hidupnya awalnya dalam kondisi sangat miskin? Ya, Allah ingin menanamkan, memberikan pelajaran kepada Rasulullah agar apa? Rasulullah ya merasakan bagaimana pernah miskin, bagaimana pernah menjadi yatim. Karena beda. Kalau orang pernah miskin atau pernah lapar, ketika kita bilang ini ada teman kita lapar, dia akan berempati. Apa empati? Merasakan, pernah merasakan bagaimana lapar. Tapi beda orang yang nggak pernah lapar atau orang nggak pernah miskin. Ketika kita bilang ini orang miskin butuh baju, dia tidak pernah merasakan, tidak pernah pakai baju, atau tidak pernah merasakan bagaimana dia butuh baju, beda rasanya. Ya, maka proses hidup Rasulullah SAW itu mentarbiyah, mendidik jiwa beliau. Ya, maka berbanggalah kita, berbahagialah kita kalau kita sukses, tapi ternyata diawali dengan ya tahapan-tahapan yang pahit. Ya, bersyukurlah Anda ketika pangkat Anda tinggi dimulai dari jabatan-jabatan yang rendah. Ketika Anda jadi jenderal, tidak sembarangan buat keputusan, tahu bagaimana ketika jadi kopral. Tahu bagaimana ketika sakitnya dipindah sana dipindah sini. Kenapa? Pernah dipindah sana dipindah sini. Tahu sakitnya bagaimana ketika dipukul atau dimarahi sama komandan. Kenapa? Dulu pernah jadi anggota. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi diajarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kenapa Rasulullah hidupnya yatim? Kenapa Rasulullah hidupnya miskin awalnya? Begitu juga kenapa Allah jadikan para nabi termasuk Rasulullah adalah sebagai penggembala kambing. Ya, tentunya ini bukan cerita bohong atau kejadian yang begitu saja, tidak. Maka ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, ketika di dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari ini adalah kitab penjelasan dari Sahih Bukhari. Ya, apa kata Ibnu Hajar? Ya, limada ittafaqa haula'il anbiya jami'an ala ra'il ghanam? Kenapa para nabi itu ya semuanya Allah jadikan pernah menggembala kambing? Ini dijawab oleh Ibnu Hajar. Yaqul Ibnu Hajar rahimahullah taala, qala al ulama, ya, Ibnu Hajar mengatakan al-hikmah fi ilhamil anbiya ra'al ghanam qabla an-nubuwah an yahsula lahum at-tamarrun bi ra'yiha ala ma yukallifunahu minal qiyami bi amri ummatihim. Kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, apa hikmah para nabi termasuk Rasulullah SAW ya pernah berprofesi sebagai penggembala kambing? Hikmahnya kata beliau adalah fi ilhamil anbiya ra'al ghanam. Ya, para nabi itu dijadikan penggembala kambing sebelum menjadi nabi, ya, an yahsula lahum tamarrun, agar mereka terlatih, ya, bi ra'yiha, ya, terlatih untuk mengembalanya, ala ma yukallifunahu minal qiyami bi amri ummatihim, ya, agar mereka siap, ya, untuk nanti membimbing, mengarahkan umatnya. Ya. Jadi Ibnu Hajar mengatakan bahwa kenapa Rasulullah SAW dijadikan penggembala kambing sebelum menjadi nabi, atau pernah berprofesi sebagai penggembala kambing sebelum menjadi nabi, tujuannya adalah sebagai latihan. Dan biasanya latihan itu dimulai dari yang kecil. Ya, nggak mungkin, ya, misalnya dulu siapa panglimanya, sekarang siapa panglima, lupa. Kalau dulu Pak Gatot umpamanya, kan nggak mungkin tiba-tiba jadi panglima, nggak mungkin. Ya, nggak tahu dia bawahan, nggak mungkin. Minimal kalau kita lihat seluruh panglima itu pasti memulai tahapan-tahapan.
mungkin dulu pernah jadi ketua regu apa namanya, danton apa lebih istilahnya, ya, ketua peleton. Selanjutnya nanti bagian tinggi, seperti itu. Nah begitu juga ternyata Allah menginginkan bagaimana para rasul itu supaya melalui proses tadi itu, ya. Jadi dan kalau kita lihat ternyata memang para ulama kita menyebutkan menggembala kambing itu bukan suatu hal yang mudah, ya. Kalau ingin menjadi penggembala kambing yang sukses, ya. Kalau cuma sekedar menggembala, kita mengatakan sekedar menggembala gampang, tapi tidak semua orang sukses dalam menggembala kambing. Buktinya apa? Dia menggembala kambing, tapi ada kambing yang kakinya patah, ada yang kambing kelaparan, kambing yang nggak gemuk, ya. Karena kambing itu kan bermacam-macam dia proses apa namanya sifatnya, ya. Kita ingin kemari, dia ke sana. Kadang-kadang ada yang membandel, ya. Belum lagi kalau menggembalanya di apa namanya di hutan lah atau di pegunungan, ya, apa di perbukitan, ya. Kita harus tahu jalur mana yang pantasnya dia lewatin dan jalur mana yang tidak boleh dia lewatin. Belum lagi kita harus kenal ternyata ada pohon-pohonan yang tidak boleh dia makan, ya. Saya itu kebetulan pernah ikut sama teman menggembala kambing walaupun tidak lama, ya. Awalnya saya pikir gampang saja, ternyata dia bilang, oh enggak, itu jangan bawa ke sana. Kenapa? Karena ternyata pohon daun ini kalau dia makan nanti bisa sakit perut ini kambing, bahkan bisa keracunan. Kalau saya bilang, dia bagaimana daunnya? Dia bilang, daunnya itu yang biasanya yang ada racun, yang begini-begini. Oh jangan naik dari sini, kenapa? Nggak sanggup kambing kita ada yang kecil, ya. Kambing kita nggak semuanya besar-besar. Belum lagi ada yang sudah bunting katanya. Ini kalau naiknya begini, jatuh patah. Jadi gimana? Cari jalan ke sana, ya. Ternyata memang perlu trik, ya. Belum lagi nanti begitu kita ajak kemari, kalau kambingnya sampai 20-30 ekor, 15 kemari, 20 maunya nyari yang lain. Masih kita udah gerakin kemari, udah sore, ini masih ada yang makan. Sampai kadang-kadang kita geram, mau pukul. Oh jangan dipukul. Kenapa? Itu kambing sakit dipukul, segala macam. Jadi butuh butuh ketelitian, butuh ilmu dan butuh kesabaran. Ini latihan, ya. Sebelum mereka membina manusia, ya, yang masalahnya lebih kompleks, ya, maka dilatih lalu dengan menggembala kambing. Ya, ini kata Ibnu Hajar, ya, hikmah yang ingin Allah berikan. Ya, ketika mereka sudah latihan, ya, terbiasa dengan menghadapi berbagai macam sikap hewan seperti ini, maka ketika mereka membimbing manusia, ya, maka mereka akan sudah terbiasa menghadapi masalah-masalah seperti ini. Ya, masalah-masalah ya seperti yang mereka hadapi ketika mereka menggembala kambing. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana memang dalam hidup ini kita butuh latihan, ya, butuh kesabaran, ya. Apa juga nanti ketika kita misalnya menjadi komandan, menjadi pimpinan, ya, ini juga membutuhkan kesabaran ketika kita menghadapi orang, 10 orang 10 macam pikirannya. Begitu juga kita punya anak. Ketika kita punya anak 3, 5 orang 5 macam cara pikirannya. Ya, yang ini mau makan telur, mau putihnya, enggak mau kuningnya. Yang ini mau kuningnya, enggak mau putihnya. Yang ini enggak mau ikan, yang ini enggak mau ini. Ya, ini harus butuh kesabaran. Begitu juga ketika kita menjadi komandan. Ya, ada anggota-anggota yang macam-macam lah. Itu memang begitu. Ya, maka para rasul itu disiapkan bahwa beginilah nanti bahkan lebih berat lagi, maka dilatih dulu supaya tidak terkejut. Ya, kalau sudah terbiasa menghadapi seperti ini, maka ketika dia menghadapi manusia yang berbagai macam coraknya, ya, maka akan minimal terbetik dalamnya. Jangankan manusia, binatang saja sudah pernah kita alami bagaimana mereka berbagai macam polanya. Ya, ini yang pertama disebutkan oleh Ibnu Hajar, ya, bahwa bagaimana ini menjadi, ya, tamarrun, latihan. Ya, selanjutnya juga wa fira'il ghanam ta'awud 'alal hilmi wasyafaqah. Juga kata penulis di sini bahwa, ya, di dalam mengembala kambing itu membiasakan untuk sabar, ya, dan tenang, wasyafaqah, dan sayang, ya, kepada yang digembalakan, ya, kepada kambing-kambing tersebut. Ya, ini juga nanti menjadi pelajaran bagi dia ketika mereka membina umatnya, membina manusia, juga dibutuhkan hal yang sama. Ya, baik. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, juga bagi kita bagaimana memang menghadapi kehidupan ini dibutuhkan, ya, kesabaran, ya, dibutuhkan al-hilm, ya, tidak tergesa-gesa, ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya.
Baik. Dan juga ternyata disebutkan juga di sini bahwa bagaimana Rasulullah SAW diajarkan, ya diberikan profesi menggembala kambing, tujuannya adalah ya mundu sigharihim wa i'timadihim fi maksibihim, agar mereka terbiasa menjadi orang yang bersandar pada dirinya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Ya, jadi ditanamkan pada Rasulullah itu jiwa untuk mandiri. Meskipun ketika itu dia dalam tanggungan Abu Thalib, tapi beliau tidak mau, saya kan dalam ditanggung sama paman saya, udah saya main-main saja. Ya, nanti lapar pulang, enggak seperti itu. Ya, diajarkan untuk mandiri. Ya, dalam hidupnya, ya para rasul termasuk Rasulullah itu diajarkan untuk mandiri. Ya, maka dia mengatakan ala qarar ahli Madinah. Aku menggembala kambing untuk mendapatkan upah, ya sejumlah uang. Yang uang itu dia gunakan untuk membantu kehidupannya atau minimal mengurangi beban hidupnya yang ditanggung oleh Abu Thalib. Ya, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana memang para rasul itu sejak awal tidak diajarkan untuk berpangku tangan. Ya, dan juga Islam tidak pernah mengajarkan bahwa seorang tokoh agama, seorang tengku, seorang ustaz itu berpangku tangan meminta-minta, tidak boleh. Kalau Rasulullah SAW saja tidak pernah meminta-minta, dia kerja. Ya, apa profesinya? Bisa mengajar, bisa bertani. Ya, jangan jadikan agama itu sebagai bisnis. Tidak boleh. Rasulullah tidak pernah menjadikan agama ini sebagai bisnis. Ya, beliau bekerja sesuai profesinya. Bahkan kalau kita lihat ternyata para nabi lain juga punya profesi, ya. Misalnya Nabi Daud berprofesi sebagai apa? Tukang besi. Ya. Ada nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Zakaria tukang kayu. Ya, Nabi Idris katanya sebagai tukang jahit. Ya. Dan juga para ulama kita ternyata kalau kita buka sejarah mereka ternyata punya profesi. Ada yang mengajar, ada yang memang pintar berdagang. Ya, ada namanya Imam Az-Zahabi. Ya, memang dia pandai dalam urusan emas. Ya, ada yang pandai tukang jam. Ya, dia ceramah selama dia berprofesi kerja mengerjakan pekerjaannya. Ya, jadi tidak ada menjadikan agama itu sebagai bisnis. Ya, jadi sebagaimana Rasulullah diajarkan untuk menjadi orang yang mandiri, maka kita juga umatnya harus menjadi orang yang mandiri. Jangan jadi apa istilahnya? Anak mama, ya. Apa namanya? Anak yang manja. Ya. Ya, kalau bisa kita mau menikah, janganlah semuanya urusan orang tua. Ya, apa kata orang modal dengkul? Janganlah. Ya, sudah capek orang tua membesarkan kita, mau nikah pun mak mau nikah, enggak ada uang. Ya, rumah enggak ada, ini enggak ada. Ya, siapkan tabung uang. Ya, jangan bebani orang tua lagi. Ya, mandiri. Jangan kita ini menjadi apa? Beban bagi orang lain. Ya, biarlah rumah kita kecil nyewa tapi punya sendiri. Ya, untuk apa naik mobil mewah tapi semuanya punya orang tua? Allah tidak pernah mengajarkan Rasulnya seperti ini. Ya, bahkan Nabi Sulaiman anak seorang raja tapi tidak pernah ya berpangku tangan sama bapaknya seorang raja. Apalagi kalau orang tua kita pas-pasan, apalagi kalau orang tuanya miskin, jangan dibebani. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Ya, bagaimana Rasulullah diajarkan mandiri dalam hidupnya untuk tidak menjadikan agama sebagai bisnis. Begitu juga kita dalam kehidupan kita hendaknya kita menjadi orang-orang yang mandiri dan tidak menjadi orang-orang pemalas. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya menjadi pemalas. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan satu doa. Ya, doa ini apakah doa yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wa a'udzubika min adabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, ya lindungi aku berlindung kepadamu dari al-ajz, lemah, sikap lemah. Ya, tidak kuat. Ya, baik dari segi fisik atau dari segi pemikiran. Ada sebagian orang lemah. Ya, semuanya tidak mampu. Mungkin juga karena kejiwaannya. Ya. Dan juga yang kedua kata Rasulullah, wa a'udzubika minal kasali. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat malas. Jadi ternyata Rasulullah berlindung kepada Allah dari sikap malas dan mengajarkan kepada kita agar berlindung kepada Allah dari sikap malas. Karena malas ini adalah sikap tercela. Islam tidak pernah mengajarkan ya umatnya untuk malas. Wa a'udzubika minal jubni. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari menjadi orang penakut. Ya, penakut. Ada orang fisiknya besar, tapi sedikit saja di mob takut dia. Ya, kalau orang Medan bilangnya apa? Gaboh namanya.
Ya, fisiknya besar. Kalau dia tidurin aja kita, dia tindihin aja kita, bisa sakit apa? Sesak napas kita. Tapi begitu dibilang, awas Anda, langsung, oh iya. Ya, penakut. Islam tidak pernah mengajarkan kita penakut. Ya, maka Rasulullah SAW ya tidak pernah mengajarkan umatnya untuk penakut. Dalam Islam prinsipnya kita tidak pernah meminta untuk bertemu musuh. Tapi kalau bertemu musuh tidak akan lari. Berusaha untuk menghadapi semaksimal mungkin. Ya, tidak ada. Bahkan di dalam Islam, wa tawalli yaumaz zahfi, di antara dosa besar itu adalah lari dari peperangan. Ya, ada pepatah mengatakan apa? Kalau layar sudah terkembang, surut kita berpantang. Itu dalam Islam. Islam tidak pernah mencari musuh, tapi kalau sudah ketemu musuh tidak akan lari. Hadapi. Ya, hanya ada dua. Ya, menang atau meninggal dalam keadaan syahid. Tidak ada dalam Islam. Ya, sekali maju pantang mundur. Kalau sudah maju. Ya, imma kemenangan atau kematian. Selesai, tidak ada urusan yang lain. Bahkan dalam Islam, lari dari peperangan itu termasuk dosa besar. Lari dari peperangan termasuk dosa besar. Karena lari dari peperangan adalah sifat pengecut. Ya, al-jubn, penakut, pengecut. Ya, wal haram kata Rasulullah. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya dari kepikunan. Ya, sedih kalau sudah tua menjadi orang pikun. Waliyadzubillah, kadang-kadang ya nama anaknya sudah tidak hafal, bahkan kadang-kadang harus membuang kotoran, akramakumullah, mohon maaf, harus di tempat tidurnya. Ya, dan biasanya ya, kenapa hal seperti ini terjadi? Ya, mungkin saja karena penyakit. Yang kedua adalah kemungkinan karena dia tidak menjaga masa mudanya. Maka jagalah masa muda kita supaya kita tidak menjadi orang pikun di masa tua. Salah seorang ulama berjalan bersama muridnya. Dan dia dapati ternyata syekh ini, ulama ini tidak sepertinya kayak orang masih umur 20-an tahun, padahal umurnya sudah 80 tahun. Muridnya bertanya, "Wahai imam, wahai syekh, ya, kami melihat Anda luar biasa seperti Anda masa muda." Dia bilang, "Ini mudah-mudahan termasuk nikmat Allah kepada aku, karena dulu aku berusaha masa muda aku menjaga diriku untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka alhamdulillah aku dapati Allah menjagaku ketika aku masa tua. Siapa yang menjaga dirinya masa mudanya, tidak dihabiskan dengan kemaksiatan, yakinlah nanti masa tuanya Allah akan jaga dia. Tapi kalau dia habiskan masa mudanya untuk kemaksiatan, malas beribadah, bermaksiat, apapun maksiat yang dia lakukan karena masih mudanya yang begitu kuat, tunggu nanti masa tua. Kalau Anda tidak bertobat, maka Allah akan jadikan Anda pikun. Allah akan jadikan Anda orang yang tidak berdaya apa-apa ketika masa tua. Ya, maka Rasulullah berlindung kepada pikun itu atau kelemahan pada masa tua. Salah satu caranya adalah kita menjaga masa muda kita ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Masa muda rajin datang ke masjid, masa muda rajin beribadah. Nanti kalau sudah masa tua Allah mudahkan. Jangan sampai masa muda habis dengan kegiatan yang tidak baik, nanti masa tua baru berkeinginan, oh kalau dulu saya baru mau ke masjid. Ketika kapan? Ketika aek pun atau buang pipis pun sudah di tempat tidur, maka tidak ada lagi gunanya seperti itu. Ya, baik, ini beberapa pelajaran yang dapat kita ambil ya dari profesi Rasulullah atau ya masa yang pernah Rasulullah sebagai penggembala kambing, ya, bahwa ini mengajarkan sebagai sarana latihan bagi Rasulullah untuk membina umatnya dan juga mengajarkan bagaimana supaya menjadi orang-orang yang mandiri dan tidak malas. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW ini, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berlatih, bersabar dalam menghadapi kehidupan ini, menghadapi berbagai macam fenomena kehidupan, dan menjadikan kita orang-orang yang tidak sombong, dan menjadikan kita orang-orang yang sabar, dan juga menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa mengikuti ya contoh-contoh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin pelajaran yang dapat kita ambil pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada beberapa pertanyaan ini. Ya. Baik, yang pertama, ini apa yang dimaksud dengan ulama salaf? Ya. Salaf itu artinya adalah ya yang telah lalu. Ya, kalau khalaf artinya yang belakangan. Ya, ini adalah istilah yang dimunculkan oleh para ulama kita. Ya, dan bahkan salaf ini sendiri sudah pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau berbicara kepada anaknya, kalau saya tidak salah Fatimah. Ya, diantaranya beliau menyebutkan bahwa aku adalah pendahulumu, artinya aku akan mendahuluimu. Ya, karena Rasulullah SAW mendahului Fatimah. Ya, dalam ketika meninggal. Maka kalimat ini diambil oleh para ulama kita, jadikan
ya sebuah ungkapan namanya salaf. Ya, salaf ini adalah apa? Ulama salaf adalah ulama-ulama terdahulu. Ya, yang sebagian ulama kita membaginya, ulama salaf ini adalah yang masuk dalam kategori para sahabat, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan mereka ini adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala lini kehidupannya, dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, dan dari segi akhlaknya. Ya, ada sekarang namanya istilahnya salafi. Ya, meskipun kadang-kadang sebagian saat sekarang ini salafi itu konotasinya cenderung negatif. Ya, padahal ya sebenarnya dasarnya salafi itu tidak negatif. Jadi salaf atau salafi itu adalah nisbah kepada salaf. Sama kayak Muhammadiyah atau Muhammadiyah, nisbah kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini ya nisbah. Salafi artinya yang menisbahkan kepada salaf. Generasi salaf itu biasanya identik dengan para sahabat, ya, dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi ulama salaf adalah ulama yang cenderung dikelompokkan menjadi 3 generasi ini, para sahabat, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama yang berusaha mengikuti mereka ini. Ya, dari segi akidah, dari segi ibadah, dan juga dari segi akhlak. Ya. Kalau sekarang ada istilahnya salafi. Salafi artinya adalah orang yang mengingin atau menisbatkan diri kepada ya para salaf tersebut, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Meskipun untuk menjadi salafi Anda tidak perlu menambahkan nama atau tidak perlu masuk kajian atau organisasi tertentu. Ya. Anda cukup mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari segi akhlaknya, ya, ingat, dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, dan dari segi akhlaknya. Maka insyaallah Anda adalah salafi. Ya. Meskipun saat sekarang ini saya katakan salafi itu cenderung diartikan negatif. Pada dasarnya salafi itu tidak negatif. Ya. Jadi salaf adalah generasi, ya, emas 3 terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, beriman kepada mereka, beriman dengan Nabi, dan meninggal di atas keimanan tersebut. Sedangkan tabi'in adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat, ya. Dan tabi'ut tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan tabi'in, ya. Itu urutannya. Baik, yang kedua, istri Rasulullah ada yang bilang bahwasanya ada janda. Apa ini maksudnya? Istri Rasulullah ada yang bilang bahwasanya ada yang janda-janda tua, dan ada yang muda. Berapa lamakah rentan waktu dalam pernikahannya? Ya. Ya, jadi di antara istri Rasul di antara istri Rasulullah itu ada yang ya banyak, rata-rata janda. Dan ada juga yang bukan janda, seperti Aisyah radhiyallahu anha, ya bukan janda. Ya. Dan Rasulullah yang pertama menikah dengan ibunda Khadijah adalah seorang janda. Ya. Dan setelah Khadijah meninggal, maka menikah dengan Aisyah. Ya, setelah itu menikah dengan beberapa istrinya yang lain. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 11. Ya, jumlahnya. Dan sebagian besar adalah para janda-janda. Dan di antara tujuan Rasulullah SAW menikahi mereka itu adalah yang pertama menanggung biaya hidup mereka, karena rata-rata itu meninggal dalam perang. Ya. Jadi Rasulullah ingin membantu mereka sehingga, ya, dan cara terbaiknya adalah dengan menikahinya. Yang kedua, bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan ya jumlah istrinya yang begitu banyak memberikan banyak pelajaran. Ya, termasuk dari segi hukum fikih. Ya, maka nanti diajarkan bagaimana kalau seorang yang sudah punya istri lebih dari 2, lebih dari 1, ya, hendaknya berbagi waktu. Bagaimana Rasulullah membagi waktunya. Ya, ini banyak pelajaran. Ini bisa bab sendiri kita kaji. Bahkan ada, ya, beberapa ulama menulis tentang buku istri-istri Rasulullah SAW. Berapa lamakah rentan waktu dalam pernikahannya? Maksudnya apa ini? Jarak satu antara satu dengan yang lainnya, begitu? Tidak ada gambaran pastinya berapa lamanya. Yang jelas bahwa ini setelah Rasulullah meninggal, setelah Khadijah meninggal, maka Rasulullah menikah dengan Aisyah. Selanjutnya menikah dengan beberapa istri-istrinya yang lainnya. Ya, termasuk diantaranya ada menikah dengan namanya Maria. Ya, Maria yang berasal dari Mesir, Al-Qibtiyah, yang darinya lahir seorang anak namanya Ibrahim, yang meninggal nanti waktu kecil. Ya, adapun dari yang lain tidak ada memiliki anak. Ya, Rasulullah memiliki anak dari Khadijah 7 orang,
dan dari Maria Kiptiyah 1 orang, yang lainnya tidak. Yang lainnya tidak memiliki anak. Ya, sampai bersama Aisyah Rasulullah juga tidak punya anak. Adapun mengenai rentan waktu antara satu dengan yang lainnya, ya saya tidak punya informasi atau belum punya ilmu tentang hal ini. Dan dari istri siapakah Rasulullah mempunyai anak? Ya, sudah jawab tadi. Yang pertama adalah dari Khadijah, ya, ada 7 orang, dan dari Maria Al-Kiptiyah 1 orang, namanya Ibrahim. Ya, namanya Ibrahim. Jadi dari 2 ini, dari Khadijah dan dari Maria Al-Kiptiyah. Dan seluruh anak Rasulullah itu yang laki-laki meninggal waktu kecil. Ya, kecuali yang perempuan. Dan yang perempuan itu yang paling terakhir meninggal adalah Fatimah. Yang paling terakhir meninggal adalah Fatimah. Apa tips Rasulullah sukses dalam berdagangnya? Ya, ini kalau kita lihat ya, karena memang nanti juga akan masuk bagaimana ya apa tipsnya Rasulullah SAW dalam suksesan Rasulullah SAW dalam berdagang. Kalau kita lihat memang ternyata salah satunya adalah karena kejujurannya. Ya, Rasulullah itu terkenal dengan Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Ya, memang ya ini modal yang berat. Ya, modal yang berat yang dimiliki oleh bukan hanya pedagang, ya, tapi oleh kita semua. Tapi insya Allah siapa yang memiliki modal ini maka insya Allah akan membantunya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yani yahdi ilal jannah. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada surga. Ya. Dan salah satu kenapa dagangnya Rasulullah SAW itu sukses, ya, para ulama kita menyebutkan karena kejujurannya. Dalam dagang dibutuhkan kejujuran. Ya, dan prinsip ini sangat dipegang di dalam ya perdagangan Islam. Tidak ada istilah bohong. Ya, dalam Islam diajarkan kita bagaimana kalau berdagang, ya hendaknya mengungkap hakikat dari barang dagangan kita tersebut. Dalam Islam dilarang bersumpah palsu. Ya, oh ini, ya pasti ini demi Allah ini barang ini bagus dan segala macam, tidak boleh. Ya, kalau barang ini kondisinya 80%, kita katakan 80%. Ya, kita harus sebutkan aibnya. Ya, kalau memang ada aibnya, atau kita sebutkan kelebihannya, memang ada kelebihannya, atau apa bandingannya dengan yang lain. Ya, ini yang dimiliki oleh salah satu suksesnya Rasulullah SAW dalam berdagang. Ya, selain tentunya adalah karena kecerdasan beliau. Ya, Rasulullah ini orang yang cerdas. Ya, mudah-mudahan ya kecerdasan dan termasuk kejujuran beliau dalam berdagang ya menjadi modal bagi kita sekalian, terutama bagi kita yang ingin berdagang. Yakinlah ketika kita jujur, maka insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Ya, jangankan dalam urusan dagang, seluruh urusan kita Allah akan mudahkan. Maka kata Rasulullah, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, hendaklah kalian jujur karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Orang yang jujur disenangi. Ya, dimanapun dia. Meskipun suatu hari dia dibenci, tapi nanti suatu waktu dia akan orang akan mengakui bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang hebat. Dan ternyata saat sekarang ini kita kehilangan orang-orang atau tokoh-tokoh yang jujur. Ya, jarang sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur. Kata Rasulullah, kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Maka tidak ada orang yang jujur kecuali dia akan mendapatkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Selanjutnya sebaliknya kata Rasulullah, wa iyyakum wal kadhib, dan jangan kalian bohong, jadi orang pendusta. Ya, karena pendusta itu yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jangan jadi pembohong. Pembohong dalam bab apa saja, dalam memimpin, ya, dalam berceramah, dalam bekerja, dalam berdagang. Karena berbohong itu kata Rasulullah yahdi ilal fujur, membawa kepada kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan itu mengantarkan pelakunya kepada neraka. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki sifat yang jujur, ya, yang dengan itu Allah mudahkan kita. Ini apabila seorang meninggal dunia dan yang ditinggalkan bukan harta tapi hutang yang begitu besar dan di luar kemampuan ahli waris untuk melunasinya, sedangkan yang meninggal ini berhutang untuk melakukan kemaksiatan, waliyadzubillah. Apakah wajib ahli waris untuk melunasi hutang tersebut? Terima kasih. Baik. Ya, jadi ketika seseorang yang meninggal, maka ketika dia punya harta warisan, maka ini menjadi harta warisan ahli warisnya. Ini pembagiannya nanti ada bab tersendiri. Tanya bagaimana kalau dia punya hutang? Maka ini menjadi kewajiban
ya ahli warisnya, termasuk orang-orang terdekatnya, terutama anaknya, ya, untuk membayar hutang, ya, orang tuanya atau orang yang meninggal tersebut, ya, sesuai dengan kemampuannya tentunya, meskipun itu adalah untuk kemaksiatan. Ya, yang namanya hutang, ya baik dia lakukan untuk kemaksiatan atau untuk kemaslahatan, maka tetap menjadi kewajiban ahli warisnya untuk membayarnya. Ya, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk membayar, ya, hutang orang-orang terdekat kita, apalagi kalau itu adalah orang tua kita. Berusaha, ya, dan yakinlah ketika kita meringankan hutang ini beban. Ya, saya pernah sampaikan di sini bahwa hutang itu akan dibawa sampai ke akhirat, ya, dan akan menjadi penyebab tidak masuknya dia ke dalam surga. Ya, kita pernah ceritakan bagaimana salah seorang Rasulullah pernah menyolatkan beberapa mayat, 3 orang. Ditanya apakah ada hutang? Enggak, Rasul salatkan. Yang kedua ada, ya, tapi ada harta yang membayar, Rasul salatkan. Yang ketiga tidak, Rasulullah mau salatkan. Sampai datang salah seorang sahabat, dia mengatakan dia akan menanggungnya. Ya, kata Rasulullah, aku akan salatkan. Tapi besoknya didatangi Rasulullah, belum dibayar. Rasulullah, apa yang kamu lakukan terhadap hutang saudaramu yang engkau telah janjikan akan engkau bayar? Kata dia, belum ya Rasulullah, belum saya bayar. Ya, maka besoknya ditanya Rasulullah SAW lagi, selanjutnya dia mengatakan saya sudah bayar. Maka kata Rasulullah, sekaranglah baru dia merasakan dinginnya kuburannya. Artinya apa? Selama hutang tersebut belum dibayar, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk membayar hutang-hutang orang-orang terdekat kita, apalagi mereka sudah meninggal. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Apalagi orang tua kita. Jangan kita katakan, aduh saya punya uang baru memperbaiki rumah harus bayar. Jangan, depankan itu. Ya, karena siapa saja yang mau melunasi, mau membayar hutang saudaranya, maka nanti Allah akan mudahkan urusannya. Dan kita tidak tahu, bisa saja nanti kita meninggal dalam keadaan kita punya hutang. Ketika kita pernah membayarkan hutang saudara kita, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa nanti ketika dia meninggal dalam keadaan punya hutang dan tidak ada yang membayarnya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Ini yang kita harapkan. Ya, baik. Ya, tentang keturunan Rasulullah SAW di zaman sekarang. Yang saya tanyakan, adakah kitab atau buku yang menceritakan secara detail tentang silsilah mereka dari istri Rasulullah SAW? Yang mana ya? Tentunya sampai sekarang ini masih ada keturunan Rasulullah. Ya, kalau mungkin di Aceh katanya Said, itu yang perempuannya Syarifah katanya. Kalau yang perempuan, kalau di Jawa namanya Habib, ya. Ya. Intinya keturunan Rasulullah SAW itu masih ada sampai sekarang, dan ada beberapa ulama memang yang mempunyai silsilahnya. Ya, ada sebahagian, saya punya teman dari Aljazair, ya, dan dia termasuk keturunan Rasulullah, mereka punya silsilahnya. Ya, seperti dibuat dalam buku. Ya, ada bukunya, ada seperti apa namanya, kalau dalam bahasa Batak apa, kalau di Tapanuli namanya torombo, ada memang. Ya, itu diketahui bahwa dia dari jalur siapa saja, ya, dari jalur mana. Ya, dan ini tentunya diketahui oleh orang-orang yang ahlinya. Ya, jadi sehingga ada tertulis bahwa kalau memang dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Dan ini bisa kita tanyakan kepada orang-orang yang ahli sejarah, ya, atau ahli keturunan. Ya, kalau di Saudi ada banyak seperti itu yang mengetahui apa silsilah seperti ini. Sehingga kalau memang dia bukan keturunan, ketahuan nanti. Mungkin dia bisa ngaku sama kita yang nggak tahu, tapi kalau dihadapkan kepada ahlinya akan ketahuan. Dan dari istri Rasulullah SAW yang mana sajakah mereka? Seperti saya katakan tadi bahwa istri Rasulullah, ya, dari 9 atau 11 istri Rasulullah itu, bahwa yang memiliki, ya, yang memberikan keturunan Rasulullah itu cuma 2. Yang pertama Khadijah, yang kedua adalah Maria. Ya. Dari Maria Al-Qibtiyah 1 orang, Ibrahim, ini meninggal waktu kecil. Maka tidak ada keturunannya. Ya, maka tinggallah dari, ya, keturunan Aisyah, dari keturunan Fatimah. Ya, dari keturunan Hasan dan Husain. Ya, dari keturunan Hasan dan Husain. Jadi dari keturunan Fatimah. Ya, dan ini adalah berarti dari keturunan apa namanya? Sibtun. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya Sibtun. Sibtun itu adalah apa namanya? Cucu dari anak perempuan. Jadi Rasulullah tidak punya keturunan dari anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki-laki Rasulullah SAW semuanya meninggal ketika masih kecil. Ya, yang hidup sampai dewasa itu adalah anak-anak yang perempuan. Ya, dan yang terakhir meninggal adalah yang meninggal setelah Rasulullah SAW adalah Fatimah. Dan dari Fatimah
dan dari pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib maka lahirlah Hasan dan Husain, dan dari keturunan inilah yang sampai sekarang itu ada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diingatkan untuk menghormati, untuk menghargai, ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Uzakirukum bi ahlil bait." Aku ingatkan, aku wasiatkan kepada kalian tentang ahlul bait. Di antara ahlul bait adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Meskipun tidak hanya keturunan Ali bin Abi Thalib, termasuk istri Rasulullah adalah ahlul bait dan beberapa seorang sahabat Nabi juga, ya. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk menghormati, memuliakan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tentunya memuliakan sesuai porsinya. Bagaimana porsinya? Keturunan Nabi bukan Nabi, maka mereka kita hormati sebagai keturunan Nabi, tapi tidak bisa mereka membuat syariat baru. Yang kedua, keturunan Nabi juga, ya, ketika dia adalah orang-orang yang soleh, orang yang taat, maka kita lebih taati dia, lebih kita hormati lagi. Ya, tapi kalau dia bukan orang yang soleh, maka tidak perlu kita muliakan, karena mereka tidak memiliki ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya, sehingga keturunan Nabi itu sampai sekarang ada, dan kita diperintahkan untuk memuliakan mereka dalam koridor yang sepantasnya, tidak berlebihan. Ya, dan juga terutama yang kita muliakan, yang kita hormati adalah orang-orang yang dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan mengajak umatnya untuk mencintai Rasulullah, mengamalkan seperti apa yang diajarkan Rasulullah, bukan seperti yang sebagian mengatakan kami keturunan Nabi tapi buat syariat sendiri. Ini tidak boleh, ya, karena tidak ada yang berhak membuat syariat setelah Rasulullah SAW meninggal, meskipun dia cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semakin banyak kita mempelajari, mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, semakin menjadikan kita orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dan kita berharap kecintaan kita tersebut menjadi salah satu penyebab Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.